banyak kita tuh mensakralkan statusnya, sorbannya, orangnya sampai diciumin. Padahal bukan itu, padahal seharusnya itu adalah agamanya. Ini adalah penyakit dari banyak kaum muslimin di Indonesia atau bahkan di dunia. Ramalan nasib menjadi haram, ramalan cuaca menjadi halal. Kenapa coba? Pak Guru katanya 55.000 pondok pesantren, ada berapa sih pondok pesantren? 42.000 pondok pesantren. Cuma 50 yang ada IMB-nya. Betul. Nah itu fun fact. Bukan fun fact, sad fact. Tapi memang faktanya begitu, dan itu data itu dari Kementerian Pekerjaan Umum. Ya. Dan mereka mengeluh, kita tuh kalau mau ngasih penekanan tuh sulit karena lembaga keagamaan. Nah di Indonesia itu lembaga keagamaan itu kan sakral. Dalam pikiran saya yang sakral itu adalah agamanya. Tapi di Indonesia lembaganya pun jadi ikut sakral. Maksudnya apa itu? Boleh nggak diperjelas? Jadi saya muslim. Saya muslim. Saya muslim juga ya. Saya muslim. Saya percaya sepenuhnya bahwa agama saya itu sakral. Oke. Agama saya itu sakral. Tapi penyelenggara keberagamaan kita, misalkan Dewan Keluarga Masjid gitu, atau pondok pesantren, itu nggak sakral karena itu manusia. Itu yang menjalankan agama itu adalah manusia, dan karena itu manusia itu nggak bisa sakral. Manusia itu tetap profan, manusia itu tetap punya aib, manusia itu tetap buang air, manusia itu tetap keringatnya bau, dan karena itu maka sebagai manusia dia tuh tidak sakral. Yang sakral itu adalah ilmu pengetahuannya, wawasannya, kontribusinya terhadap masyarakat, kebijaksanaannya, kebaikan hatinya, itu yang sakral. Manusianya tidak. Nah, di Indonesia yang saya khawatirkan itu adalah banyak kita tuh mensakralkan statusnya, sorbannya, orangnya sampai diciumin. Padahal bukan itu, padahal seharusnya itu adalah agamanya, bukan penyelenggara agamanya. Kebaikan hatinya, bukan orang sebagai personanya, bukan seperti itu. Nah, saya melihat, saya mohon maaf ya, tapi di Indonesia itu banyak sekali orang-orang yang, saya pernah kejadian kayak gini nih. Saya datang, dulu saya sebagai guru honorer, saya datang untuk rapat di sebuah sekolah sebagai guru honor. Tapi gara-gara setelan saya pada waktu itu adalah saya menggunakan peci dan saya berjanggut seperti ini, itu langsung ketua MKKS-nya inget betul. Saya langsung cium tangan karena dikiranya saya yang mau berceramah di sana sebagai Pak Ustadznya. Bukan pas saya guru honor, aduh mukanya langsung ganti gitu. karena dia menganggap ekspektasi guru honor, dari penampilan ya. Iya. Terus terbanting, rupanya cuma guru honor. Nah, jadi kita tuh ngelihat simbol-simbol, kita tuh melihat karakteristik dan lain sebagainya. Nah, balik lagi, kita punya 42.433 pesantren yang ada, dan hanya 50 yang mengurus IMB-nya sampai selesai. Dengan alasan apa? Ya nanti gampang itu mah, yang penting mah ini jadi dulu, ini kan buat kebaikan, ini kan buat apa. Nah jadi pas ngedirikan bangunan, nah ini kejadian ya, saya pernah ketemu sama orang yang mendirikan bangunan dengan cara seperti ini. Pas mendirikan bangunan, saya nanya, Pak ini kuat nggak? Ini makan demi kebaikan, pasti dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu teh gimana? Jangan pernah meragukan Allah dan kekuasaannya, yang kayak gitulah. Jadi pada akhirnya yang biasa kita dengar akhirnya ini sudah takdir gitu. Nah ini juga adalah, saya pikir ya, saya mohon maaf, ini adalah penyakit dari banyak kaum muslimin di Indonesia atau bahkan di dunia. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kelalaian, kebodohan, kekurang ajaran, dia salahkan Tuhan. Saya pernah ketemu dengan orang, saya ajak rapat dia. Saya ajak rapat, dia datang terlambat. Dan hal pertama yang dia katakan, qadarullah terlambat. Ini suratan takdir saya datang terlambat. Qadarullah terlambat. Dia bilang seperti itu. Atau misalkan, Akang pernah nggak ketemu sama orang yang untuk mengingkari janjinya, dia harus menggunakan istilah-istilah agama. Pak, nanti ke sana ya. Oh iya, insya Allah saya ke sana. Duluan aja, insya Allah saya ke sana. Insya Allah itu adalah untuk apa? Agar dia bisa mengingkari janjinya.
Jadi insya Allah itu digunakan bukan untuk saya bakal datang ke sana, tapi saya kayaknya nggak datang ke sana, cuman malu untuk mengatakannya. Jadi kemunafikannya dibalut dengan, atau misalkan ada orang yang, saya mohon maaf ya, yang teroris, dia takbir dulu baru ngebunuh orang. Jadi hal-hal yang buruk justru diserahkan kesalahannya itu kepada Tuhan. Nah ini ada konstruksi yang gagal. Dan saya pikir ini hampir bisa disepakati, ini adalah konstruksi yang gagal. Ini adalah kelalaian manusia. Kelalaian entah karena keserakahan, entah karena ketidaktahuan, tetapi apapun itu ini adalah kelalaian manusia. Tetapi kelalaian manusia kemudian disebut bahwa ini adalah takdir ilahi. Bukan. Kalau misalkan kita nyebut takdir, itu ada di ranah yang berbeda. Kita ketemu tuh takdir, Pak. Kita ketemu takdir, nanti ada akang itu misalkan tiba-tiba diperkosa sama seorang yang aneh itu. Ya itu juga takdir. Ada semut tadi di jalan keinjek sama saya, itu takdir. Ada daun jatuh, itu takdir. Tapi ketika misalkan saya mohon maaf ya, Bapak ngelindas pacar dari selingkuhannya dia misalkan, dilindas pakai mobil, kan nggak mungkin dia, maaf ya, takdir. Kan nggak bisa. Itu nyawa manusia. Ada berapa banyak nyawa di situ. Kita tuh nggak bisa nyalahin Tuhan. Sebut aja, saya mohon maaf ini kekhilafan saya. Kenapa harus Tuhan yang disalahkan dalam hal ini? Itu yang ya memang segala sesuatu itu adalah takdir dari ilahi, memang benar gitu. Tetapi bukan ranah kita, karena kita bukan Tuhan. Kalau dia, gini ya, kalau dia kuat luar biasa dan runtuh, kalau dia sama sekali tidak kuat tapi bisa bertahan, semuanya adalah takdir. Semuanya tanpa kecuali adalah takdir. Lampu ini nyala, itu takdir. Nanti dia mati lampu, itu juga takdir. Tapi karena dia adalah takdir, bahasa manusianya adalah apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka manusia itu tidak berhak untuk mengklaim. Karena itu kehendak Tuhan. Sederhananya gitu kan. Jadi misalkan gini nih. Saya berkehendak untuk minum. Minum. Ternyata minum ini racun. Sayanya gelagapan. Boleh nggak akang yang mengklaim, itu saya loh yang menyuruh dia minum? Enggak kan? Orang saya yang minum. Gitu kan? Nah sekarang Tuhan menghendaki ini. Bolehkah manusia yang mengklaim? Ya enggak. Kita mengklaim sesuatu yang bisa kita indra. Kita mengklaim sesuatu yang bisa kita rasakan. Kita mengklaim sesuatu yang bisa kita kalkulasikan. Seperti yang tadi, itu sepenuhnya bisa dikalkulasikan kan? Nah, tapi nanti pada bagian seluruhnya sudah terjadi begini, tapi tiba-tiba runtuh dengan sendirinya. Karena ternyata ada serangga dari klaim Abu Rame masuk ke dalam betonnya itu dan menghancurkan dari dalam, misalkan seperti itu. Itu adalah bagian yang tidak mungkin kita kehendaki, ya sudah kita pasrahkan saja. Ya itu takdir ya. Iya, tapi sejauh kita bisa mengkalkulasikannya, ya itu adalah ranah kita. Kalau itu kesalahan namanya ya. Iya, itu adalah ranah kita gitu. Jadi ranah Tuhan adalah sesuatu yang tidak mungkin kita jangkau. Yang mungkin kita jangkau. Musibah ya. Iya. Jadi misal tiba-tiba di sini ada meteor jatuh. Boom, hancur ya. Boom, itu namanya takdir ya. Iya. Bapaknya meninggal, saya selamat. Di luar kuasa kita ya. Ya itu di luar kuasa kita kan. Tapi bukan di dalam kuasa kita yang kita sengaja. Misalnya nih ada meteor jatuh, malah kita lari deketin meteor ya. Iya. Itu bukan takdir. Itu bukan. Itu goblok ya. Sekali lagi please. Sorry. Semuanya takdir. Kegoblokan kita pun takdir. Semuanya. Cuman sekali lagi ya, kita tuh gak berbicara di ranah itu. Kita berbicara di ranah manusia, bukan di ranah Tuhan. Kita di ranah manusia. Saya ada pengen tanya gini, Pak Guru. Ada cerita dan ada narasi katanya kalau mau roboh, tentu saja bisa kapan saja. Kenapa pas santri-santri itu harus ketika mereka lagi sholat, lagi sujud? Kenapa harus roboh pada saat itu? Pasti ada pesan di balik ini semua. Karena ada yang ngecor. Gak ada pesan di situ. Pesannya sederhana. Pesan dibuat oleh orang-orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup mengatakan, oh orang ini syahid karena sedang sujud. Ada orang yang lain yang mengatakan, wah orang ini sedang berkah karena sedang belajar kemudian meninggal. Tapi semua klaim dari pesan-pesan itu dibicarakan, diwartakan, diwacanakan oleh orang yang masih hidup. Apakah orang yang sudah meninggal pada waktu itu berwacana, oh saya begini karena begini? Tidak. Jadi sekali lagi,
ketika kita berhadapan dengan tragedi, kita anggap itu adalah sebuah tragedi yang memilukan, dan kemudian kita cari bagaimana kita mempelajari hal itu, agar orang-orang yang baik, orang-orang yang masih hidup, itu bisa mengambil manfaat darinya. Tapi stop untuk mengklaim hal-hal yang bersifat gaib, seperti yang tadi itu. Tapi klaim-klaim nanti ada berkah, nanti ada syahid, nanti ada apa dan sebagainya. Kita tidak jadikan itu sebagai patokan dan jadikan sebagai alat untuk berbicara. Jadi misalkan ada orang tua santri yang, saya tidak mau diberi santunan agar anak saya dapat berkah. Keberkahan itu gaib. Jadi sekali lagi please, buat seluruh kaum muslimin, jangan menakar hati orang lain, jangan menakar takdir, jangan menakar sesuatu keberkahan, karomah, keajaiban-keajaiban, berkat dan lain sebagainya. Itu tuh bukan ranah kita. Ranah kita tuh kalkulasi yang bisa kita hitung, rasio yang bisa kita bandingkan. Itu yang menjadi ranah kita itu. Bahkan ulama-ulama zaman dulu tuh sampai bilang, kalau misalkan kita berbicara tentang hal-hal yang gaib, itu bisa aja kita tuh jadi musyrik. Kayak misalkan, saya percaya bahwa kalau muter-muterin guci ini, maka akan turun hujan. Itu gaib kan? Itu disebutnya musyrik. Karena membicarakan sesuatu yang gaib, padahal dirinya manusia yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk membicarakan itu. Nah, itu kemusyrikan itu adanya di situ. Jadi ada ulama, misalkan ya, ada ulama Habib atau Kiai atau Gus, dia terbang. Oh, bisa terbang. Orang tuh haram mengatakan itu karomah. Orang tuh haram mengatakan itu adalah keajaiban. Enggak, itu di luar nalar, itu mungkin aja bikinan setan. Itu mungkin juga karomah, mungkin bikinan setan, mungkin ketemu sama pesulap merah juga mungkin. Kemungkinannya banyak, dan itu kita gaib. Sampai kita langsung melakukan penelitian langsung. Makanya dalam Islam, ramalan nasib menjadi haram, ramalan cuaca menjadi halal. Kenapa coba? Ramalan nasib menjadi haram, ramalan cuaca itu halal. Kenapa? Karena ramalan cuaca kalkulatif, dan sama manusia bisa diukur. Ramalan, sains ya? Iya, sains. Ramalan cuaca, ramalan nasib, hal yang gaib diklaim sama manusia, ya gak boleh. Jadi masuknya adalah haram, itu masuknya musyrik. Jadi balik lagi, manusia kita mengukur, menakar sesuatu yang bisa diindra. Motif, misalkan gini, ada tuduhan sama Pak Dokter, misalkan kayak dulu saya pernah dengar. Ini mah ngonten doang, cuman cari duit. Nah itu tuh haram orang yang mengatakan seperti itu. Karena dia nggak tahu motif yang sesungguhnya itu apa, dan dia tidak memiliki metodologi untuk mengetahui motif, niat dari akang. Orang kan nggak bisa mengetahui niat orang lain kan, nggak bisa. Tapi kalau misalkan fakta ya. Kalau misalkan, Richard Lee itu dari podcastnya dia dapat sekian dan dipakai buat itu tuh. Nah kalau ngomong gitu boleh. Karena kalkulatif. Kalkulatif dan bisa dihitung dan bisa dibuktikan. Betul. Sekali lagi, hal yang gaib, berkah, karomah, kemudian takdir dan lain sebagainya, kita bisa membicarakannya tapi nggak berhak mengklaimnya, dan kita bukan pemilik otoritas untuk mengetahui kehendak ilahi. Jadi misalkan tadi runtuh. A, itu ujian buat hamba-hamba yang soleh. B, itu musibah kepada orang yang congkak. Atau, iya bisa aja seperti itu kan. Atau C, sebenarnya itu adalah cara Tuhan untuk mengampuni semua dosanya. Gak ada satupun yang berhak mengklaim. Gak boleh ada yang mengklaim, wah itu sebenarnya hanya, itu musibah karena dia jahat. Itu gak ada. Kita kalkulasikan berdasarkan apa yang bisa kita ukur sebagai manusia. Oke. Itu aja.